penundaan beberapa tahapan pilkada tersebut di atas menimbulkan berbagai dampak, yaitu dalam penyelenggaraannya, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini bisa kita memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan yang lebih relatif matang gitu ya, mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon-calon kepala daerah, seperti itu. Permasalahannya, apakah pengaturan pertemuan massa pemilih dengan cara membagikan masker, cairan pembersih tangan, stiker dan uang akan dilarang oleh KPU, mengingat pasti akan berdampak pada berkumpulan banyak orang. Selain itu, apakah mungkin KPU hanya akan membolehkan dialog politik saja melalui virtual sebagai salah satunya, yaitu untuk melakukan kampanye. Pembahasan yang kita bahas di sini melalui Perpu nomor 2 tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Seperti yang kita ketahui bersama, jadwal sebelumnya adalah 23 September, yaitu untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Dengan mengeluarkan surat tersebut, yaitu penundaan untuk dilaksanakan pada 9 Desember 2020, maka pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih harus lebih diperhatikan. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas menimbulkan berbagai dampak. Dampaknya itu ya dalam penyelenggaraan baik secara positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini bisa memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen bakal calon kepala daerah. Kemudian dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggang waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser 3 bulan dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Jadi perubahan jadwal ini dianggap sangat dipaksakan mengingat karena jumlah kasus positif COVID-19 ini belum juga usai. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi kesannya adanya paksaan keluarnya Perpu ini memang sangat kelihatan sekali. Meskipun pada Perpu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan. Pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Tapi dengan adanya jadwal yang sudah ada di 9 Desember, mudah-mudahan akan tetap terlaksana seperti itu. Penyelenggaraan Pilkada 2020, baik KPU maupun Bawaslu harus membuat sejumlah peta jalan atau roadmap untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan malpraktik agar Pilkada 2020 tidak disebut sebagai Pilkada yang paling buruk atau Pilkada yang tidak berintegritas. Beberapa antisipasi
perlu dilakukan oleh penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu. Pertama, KPU perlu membuat peraturan KPU yang menerjemahkan Perpu nomor 2 tahun 2020, khususnya berkaitan dengan ukuran-ukuran sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan, meskipun bisa dianggap anomali. Tetapi ini menjadi salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan, yaitu koordinasi antar KPU, Bawaslu, Komisi 2, dan Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan peta jalan antisipasi dapat meminimalisir kemungkinan yang akan terduga sebagai dampak situasi pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Kemudian, Bawaslu sejak awal dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktik Pilkada 2020 sesuai dengan indeks kerawanan Pilkada 2020 yang pernah disusun sebelumnya, yaitu melakukan koordinasi bersama KPU, khususnya membuat berbagai skema inovatif dalam rangka mengantisipasi hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lain adalah dengan membahas penggunaan anggaran dan beberapa kemungkinan yaitu pengalihan anggaran dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat dari situasi darurat. Ketiga, apabila KPU ingin mendesain sebuah metode baru, yaitu e-rekapitulasi elektronik, sebagai wacana yang berkembang untuk mengantisipasi malpraktek yang mungkin akan terjadi pasca pemberian suara. KPU harus memberikan tingkat keamanan dan kesohihan data e-rekapitulasi elektronik yang menjadi data resmi hasil pilkada. Pengalaman polemik Situng pada 2019 lalu harus menjadi pelajaran yang sangat berharga, yaitu e-rekapitulasi elektronik sebagai data resmi pilkada akan rawan gugatan apabila tidak dipastikan tingkat keamanan dan kesohihan dengan proses e-rekapitulasi yang tidak transparan. Jadi harus transparan dan terpercaya. Penting sekali untuk memastikan bahwa data pemilih harus akurat, sebab perselisihan soal data pemilih ini sangat serius. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu data pemilih harus bisa memastikan bahwa yaitu data-datanya akurat. Kemudian lebih mudah membuktikan bahwa penggunaan data pemilih tidak terlalu banyak atau tidak signifikan.